Hai Real Trader, balik lagi di YouTube-nya Traders Family di sesi Tanya TF. Nah Pak, saya kan ada sempat baca nih Pak mengenai pertanyaannya. Oke, gimana pertanyaannya? Ini udah mulai seru Pak. Seru gimana? Langsung aja ya. Ya udah kita bahas. Oke, dari Cryptoku 29, Ya. kalau mau mengecek seberapa banyak double bottom yang muncul dalam satu pair, itu kan kelihatan tuh Pak yang loss sama yang profit. Ya. Ditanya entry dan SL-nya bisa menggunakan SNR gak? Dan ini bisa dijadiin patokan dalam trading gak Pak? Oke, sebelum kita bahas soal entry exitnya menggunakan SNR, Ya. saya mau bahas dulu nih. Teman-teman udah tahu belum cara ngecek double bottom yang berhasil sama yang gagal? Nah itu juga penting tuh Pak. Nah, ini nggak cuma untuk double bottom ya. Iya, Ini iya. teman-teman juga mesti ekstra hati-hati ketika melakukan backtest chart pattern. Iya itu juga penting Pak. Betul, karena yang saya takutin adalah ini ada pola-pola yang gagal dan ini tidak disadari. Ya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Oke, kita bahas soal double bottom ya. Saya yakin teman-teman kalau ngeliat double bottom yang berhasil, ini gampang kelihatan, jelas. Karena seperti huruf W aja. Ya langsung kelihatan jelas tek gitu ya. Ya, simple. Nah, tapi apakah teman-teman nyadar nih kalau double bottom yang gagal itu seperti apa? Gitu. Apalagi ketika backtest kan cuman mundurin chart nih. Ya. Ini sering kali nggak tahu. Oh, ini double bottom yang gagal. Hmm. Sehingga ketika melakukan backtest double bottom, kok dapat probabilitasnya tinggi. Ya dan ketika forward test kok hasilnya nggak sesuai. Betul, Ya, hasilnya ya, nggak ya, sesuai dan jauh banget selisihnya. Iya benar. Gitu. Jadi saya yakin ada double bottom yang gagal yang tidak disadari. Gitu. Ya. Ini langsung kita gambarin aja ya. Ya biar teman-teman juga jelas Pak. Oke. Nah, ini kita mulai dari mengenali pola double bottom yang berhasil dulu. Ya. Karena ini sangat mudah. Ini ada chart lagi turun. Oke. Nah, dia sudah mulai naik nih. Nah, di sini kan bottom pertama nih. Oke. Kemudian dia mulai turun nih. Turun berhenti sesuai dengan area di bottom pertama tadi. Ya. Terjadilah bottom kedua dan dia mulai naik. Ya dan ini teman-teman pasti ngeh deh. Ini pasti nggak? Ya. Oh, terjadi double bottom dan berhasil. Ya. Nah, ada juga double bottom yang seperti ini. Harga mulai turun, nah kemudian mulai naik nih. Bottom pertama dong. Nah, ketika dia mulai turun, tapi turunnya pelan-pelan. Mondar-mandir dulu, turun, mondar-mandir dulu, baru turun. Sesuai dengan area bottom pertama. Teman-teman juga pasti ngeh, ini adalah bottom yang kedua. Ya. Kemudian dia baru mulai naik lagi. Nah, itu soal double bottom yang berhasil. Dan saya yakin teman-teman mudah mengenali polanya. Oke, kemudian kita lanjut masuk ke double bottom yang gagal seperti apa. Oke, kita anggap chart lagi turun. Kemudian dia mulai naik nih. Nah, di sini ada bottom pertama. Ya. Kita tahu. Kemudian kan kita berharap harganya turun sampai bottom kedua, kemudian naik lagi dong. Ya. Tapi kenyataannya adalah ini turun, tapi turunnya terjun bebas ini sampai bawah. Dan disinilah yang bikin teman-teman nggak ngeh kalau ini sempat terjadi bottom kedua dan ini gagal polanya. Ya dan akhirnya nggak masuk ke data backtestnya ya Pak. Betul, nggak kecatat di data backtest. Makanya backtestnya bagus. Waktu Ketika jalanin. forward test hasilnya berbeda. Ya karena data backtestnya kurang valid ya Pak Betul. ya. Banyak yang nggak kehitung. Betul, kalau ini kelewat, ini sampai nggak sadar, nggak diinput ke data backtestnya, otomatis hasil backtestnya jauh lebih bagus dibanding forward testnya. Iya karena ini kejadian fatal sih Pak. Betul. Padahal Oke. cuma nggak kelihatan doang. Ya, jadi teman-teman harus bisa mastiin ya, ini adalah pola yang gagal. Oke. Gitu. Sekarang pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Entry-nya gimana Pak? Oke, kalau entry mudah. Ada 3 pilihan. Kita juga ada sering ngebahas ya. Ya betul. Oke, pertama kita ngebahas soal cara trading menggunakan buy limit. Oke, ketika harga mulai turun dan naik lagi kan kita tahu ini bottom pertama. Ya. Nah, ketika harganya mulai turun nih, belum sampai area bottom kedua, kita udah bisa siap buy limit. Di area bottom pertama ya. Betul, sesuai dengan area bottom pertama. Oke. Nih, atau bagi yang pecinta adrenalin, Oke. yang senengnya langsung market execution, bisa juga langsung buy. Ya. Tapi nunggu dulu harganya nyampe di area yang kedua. Kalau kata Pak Tito ini Marco Polo nih. Marco Polo. Pemberani dan tangguh. Betul. Kemudian ada opsi lagi yang opsi untuk menggunakan buy stop. Ya. Jadi Bapak menunggu dulu bottom keduanya sudah terjadi, Oke. harganya mulai naik, Bapak siap untuk entry menggunakan buy stop. Ya, jadi ada beberapa alternatif ya. Betul. Tapi pada intinya ya memang harus di backtest dulu ya Pak ya. Betul. Karena betul. semua cara ini buy limit, buy stop sama market eksekusi sama-sama bagus. Betul. Tergantung hasil backtestnya. Ya, jadi Bapak backtest saja.
pakai buy limit hasil seperti apa, market execution hasilnya seperti apa, Ya. buy stop hasilnya seperti apa, Ya. mana yang profit yang paling tinggi itu tinggal dijalanin. Oke, nah Pak, tapi kalau misalkan acuannya dari support resistance bisa gak Pak? Bisa juga. Oke. Nah bahkan saya jadi ingat nih cerita waktu ada peserta markas trader. Iya. Ini ceritanya adalah dia bikin roadmapnya dulu. Oh, yang itu. Iya. Dia bikin roadmapnya dulu, dia udah tahu area support resistance di mana aja. Jadi ketika chart pattern, pola chart patternnya keluar dan sesuai dengan roadmapnya, dia langsung eksekusi. Dan dia bilang itu probabilitasnya bagus banget ya Pak ya? Betul, probabilitasnya bagus. Tapi waktu itu juga nanya, udah di backtest belum? Makanya dia berani bilang bagus. Tapi buat teman-teman harus backtest juga ya, jangan langsung percaya. Jangan main dipakai aja Pak. Iya. Di backtest dulu. Betul. Ini kita jelasin ya. Oke. Maksudnya dibikin roadmapnya dulu seperti apa. Jadi ketika Bapak ngeliatin chart, Bapak udah bisa langsung tentuin nih area support resistance-nya itu di mana aja. Oke, kita anggap di sini area support resistance, area support resistance. Nah, kemudian kita menunggu kan pola chart pattern ini terjadi. Oke, kita anggap harga mulai turun nih. Turun. Nah, sampai sini dan mulai naik, kita tahu di sini area bottom pertama. Ya. Oke. Nah, setelah dia naik, kita akan menunggu nih harganya turun lagi untuk membuat bottom yang kedua. Betul. Nah, sampai sini bottom kedua. Nah, ini bisa langsung entry nih. Ya. Entry-nya entah buy limit atau mau langsung buy, bebas. Nah, ini kan juga entry-nya menggunakan roadmap yang sudah ada support resistance-nya. Ya. Gitu. Nah, kemudian exit-nya mau seperti apa? Misalnya, Bapak tipe trader, saya nggak mau ribet. Saya mau pakai yang simple aja polanya atau metodenya. Saya mau exit berdasarkan support pertama dan resistance pertama dari harga entry. Ya, itu untuk SLTP-nya ya. Ya, jadi Bapak bisa menetapkan bahwa saya mau SL-nya di sini. Atau saya mau TP-nya di resistance pertama atau Bapak mau nentuin TP-nya di resistance yang kedua. Ini bisa juga. Tapi kalau misalkan dia pengen tentuin TP-nya di resistance ketiga pun nggak masalah ya Pak ya? Nggak masalah, karena sebenarnya ini kan double bottom ini chart pattern. Metodenya yang berdasarkan pola-pola chart yang jumlah chart yang banyak nih. Ya. Sehingga memang potensi rewardnya bisa lebih besar. Untuk analisa yang lebih panjang biasanya. Ya. Oke. Nah ini bagi teman-teman yang tradingnya udah punya roadmapnya dulu nih. Ya. Tapi ada teman-teman juga yang tradingnya itu tunggu chart patternnya terjadi baru dia cari support terdekatnya. Ya, itu juga bisa ya Itu Pak. juga bisa. Ya. Oke, kita lanjut ya simulasinya. Anggap ini ada harga chart lagi turun. Nah, kemudian dimulai naik nih. Nah, di sini kita tahu bottom pertama. Nah, kalau kita tarik candle ke belakang, ini bottom pertama bisa jadi support gak sih? Ya bisa aja Pak. Bisa aja kan jadi support. Nah, kita tinggal nunggu nih bottom keduanya terjadi juga di area support di bottom pertama ini. Sehingga kita tinggal entry. Ya. Menggunakan ya balik lagi mau buy limit atau langsung buy silakan. Ya. Oke. Exitnya sama juga. Ya. Cuman bedanya karena yang ini nggak ada roadmap, kita nyari nih support terdekat dari harga entry kita. Jadi dia bisa bikin SLTP-nya setelah double bottom-nya jadi ya Pak ya? Betul. Nih misalnya ya, ini kan udah dapat nih harga entry-nya kurang lebih di mana. Bapak bisa tarik support lagi Pak di bawah harga entry-nya tadi untuk menentukan SL-nya atau stop loss-nya. Anggaplah di sini ada support pertama, ada support kedua. Kemudian Bapak cari resistance pertama, Bapak cari resistance kedua. Ya, jadi dia bikin SLTP-nya di garis SNR berikutnya. Betul. Jadi kalau Bapak mau nentuin, saya stop loss-nya mengacu pada support pertama dari harga entry, itu bisa. Ya. Atau Bapak mau menggunakan acuannya support kedua dari harga entry. Ya, itu juga untuk boleh. penentuan SL bisa juga. Balik lagi untuk TP sama, Bapak mau pakai TP di resistance 1 atau Bapak mau pakai TP di resistance kedua, silahkan. Oke, jadi metodenya benar-benar sesimpel mungkin, sebaku mungkin agar bisa diulang terus-terusan ya Pak. Betul, Pak Tito kan juga sering bahas nih, bikinlah metode sesimpel mungkin, sebaku mungkin biar kita bisa mengulang profitnya. Ya, udah jelas ya Pak ya. Yuk lanjut Pak. Dari Pak Indra, apabila kita sudah backtest satu metode hasilnya bagus. Terus dia backtest lagi Pak, satu metode hasilnya lebih bagus lagi Pak. Nah, dia tanya nih, boleh digabung nggak Pak metodenya? Ini tar dulu. Ini dasar menggabungkan metodenya apa? Ya kan bisa jadi Pak, metode A bagus, metode B bagus. Digabung makin bagus. Ya kalau mikirnya begitu sih nggak boleh. Ini kan sifatnya teori. Kenapa Pak? Masih berasumsi. Ya, Misalnya ya, metode A pakai trading menggunakan double top. Ya.
probabilitasnya katakanlah 60%. Risk rewardnya 1:3. Ya. Kemudian metode B, metodenya doji. Probabilitasnya 70%, tapi risk rewardnya 1:1. Wah, mantap nih dua-duanya. Ini kesannya bagus nih kalau dikombinasiin. Iya. Padahal doji double top ini punya probabilitas 60%. Di doji 70%. Bukan berarti kalau digabung jadi 130%. Nggak pernah loss jadinya. Iya, terus dapat metode C probabilitas 130%. 130%. Waduh. RR 1:3 lagi. Wah, itu kalau beneran ada, Pak. Ya nggak mungkin lah metode begitu nggak ada lossnya. Iya. Tapi mungkin aja nih teman-teman juga mungkin Pak Indra juga berpikir kan bisa aja Pak itu double top di top keduanya doji. Waduh. Karena kan buat ngebalikin Iya. reversal. Nah reversalnya pakai doji makanya dicampur. Jadi dua-duanya antara RR dan probabilitas digabung. Nah berharapnya dapat probabilitasnya doji, risk rewardnya double top. Ya, waduh. Mantap. Ini udah pasti udah ngayal nih. Ini udah berhayal-hayal soalnya. Wah, ini kalau misalnya ini terjadi saya double lot. Betul, karena dapat 2 konfirmasi. Wah percaya diri meningkat. Iya. Transaksi resiko saya berani lebihin nih. Karena dapat 2 konfirmasi kan. Iya. Padahal gini Pak, selama ini sifatnya Bapak berasumsi, selama ini adalah teori, ini nggak boleh Pak. Karena balik lagi ini masing-masing punya probabilitasnya. Iya. Itu jangan dicampur-campur. Lagian kalau misalkan pengen digabung ya Pak ya, harus di backtest ulang ya Pak ya. Betul, harus di backtest dulu. Ya biar punya acuan data dan ketika dijalanin hasilnya sama apa enggak. Ya, ini kita ambil contoh sehari-hari deh Pak. Ya. Soal makanan biar lebih mudah. Kalau makan sate Padang enak dong. Ya enak lah Pak itu. Udah panas, gurih, agak pedes lagi. Mantap. Kemudian kita tutup dengan dessertnya es krim. Aduh, mantep banget ya. Makan sate Padang, panas-panas makan es krim. Betul. Kita bisa menikmati ini karena makannya terpisah. Iya, betul. Ya kan? Kalau kita gabungin nih, gimana rasanya? Sate Padangnya campur kuah es krim gitu. Iya. Gimana makannya? Gimana rasanya? Iya dong. Nggak kebayang Pak saya. Iya kan? Iya. Mungkin malah akhirnya mules kali kita makan begituan. Iyalah. Malah sakit kali. Takutnya sakit malah. Iya. Jadi itulah kesimpulan nggak melulu soal hal yang enak, hal yang bagus dikombinasikan hasilnya makin bagus. Padahal belum tentu. Padahal itu gabungan dari 2 makanan yang sangat nikmat ya Pak. Betul. Iya, gitu. benar. Jadi selama sifatnya asumsi jangan, tidak boleh. Ya baik lagi di backtest dulu ya Pak ya. Ya betul. Oke, sekarang kita lanjut ke gini. Soalnya saya kepikiran Pak, apa jangan-jangan di antara metode A dan metode B dijalankan di satu akun. Maka saya tadi timbul pertanyaan, apa jangan-jangan beda nih pertanyaannya? Ya. Sebenarnya kan pertanyaannya masih bias. Ya. Menggabungkan yang dimaksud seperti apa? Ya. Tapi kalau yang dimaksudkan menggabungkan 2 metode di satu akun yang sama, menjalankan di satu akun yang sama, sebenarnya masih boleh. Bapak kok bilang boleh tapi mikir. Karena jadi rancu nih Pak saya. Bener. Beneran Karena boleh nggak? masih boleh tapi ada catatannya. Oke, kenapa Pak? Catatan pertama adalah Bapak harus lebih ekstra memperhatikan transaksinya. Ya. Karena kan ada 2 metode dalam satu akun nih. Bapak harus tahu metode transaksi yang pertama ini pakai metode yang apa. Anggaplah tadi metodenya doji sama double top. Ya. Metode transaksi pertama ini entry berdasarkan doji atau entry berdasarkan double top. Oh ya, takutnya ketukar-tukar ya Pak. Takutnya ketukar-tukar. Benar. Anggap nih lagi ada doji dan double topnya ini muncul bersamaan. Transaksinya bareng ya Pak ya. Transaksinya bareng sehingga muncul sell. Ya. Indikasinya sell. Masuk dong transaksi pertama doji sell. Double top juga sell. Nah, kemudian double topnya ternyata dojinya ini kena stop loss. Oh iya, biasanya kalau misalkan dojinya udah kena stop loss, yang double topnya khawatir nih Pak, apa jangan-jangan loss juga. Betul, karena ngerasa harganya udah balik nih ke atas. Iya. Yang pada akhirnya takutnya double topnya ini diintervensi. Iya. Padahal balik lagi nih, masing-masing metode ini punya probabilitasnya masing-masing. Tuh. Gitu. Tapi karena dijalaninnya dalam satu akun yang sama dan tidak tahu nih mana yang doji, mana yang double top, akhirnya diintervensi. Iya betul. Tapi ini sebenarnya masih bisa diantisipasi dengan fitur komen yang ada di MT4. Iya. Gitu. Tunggu Pak, teman-teman mungkin belum tahu nih Pak. Oke. Untuk fitur komen ini hanya ada di MT4 PC aja. Jadi ketika kalian melakukan transaksi, di atas buy dan sell-nya ada kolom komen. Kalian tinggal tulis aja tuh metode A, metode B, atau metode C.
Ya, oke. Tadi kita catatan pertama soal mesti ekstra memperhatikan transaksi yang mana. Ya. Takutnya ketukar-tukar nih metodenya. Nah, catatan keduanya adalah, kan kita tahu nih ada 2 metode dalam satu akun. Ya. Otomatis money manajemennya juga mesti diatur dong. Iya pasti Pak. Iya. Karena kalau misalkan orang ngomongin profit semua orang bisa terima. Tapi kalau resiko. Betul. Kalau kita ngomong profit kesannya dari 2 metode dalam satu akun. Ini akunnya bisa profit Wah puluhan banget. persen, ratusan persen bahkan. Ya ya. Tapi proses menjalankan resikonya ini seperti apa? Ya. Ini yang harus diatur di awal. Gitu. Jangan cuma mikir bisa profit, akunnya profit banyak. Ya soalnya saya kepikiran juga Pak. Ya. Metode A 5%, metode B 5%. Udah 10%. Ya, kalau bersamaan itu 10%. Iya. Kita belum bahas kalau ini terjadi consecutive loss. Wih, Iya kan? Iya, dua-duanya kalau kejadian konsekutif loss meleduk Pak akun. Betul. Dan sebenarnya Bapak juga bisa ngecek dari data backtestnya nih. Iya. Ini sempat terjadi gak sih momen yang sama, ini sama-sama loss dan terjadi konsekutifnya juga. Iya, soalnya kepikiran saya Pak, kalau misalkan terjadi barengan, Iya. kalau terjadi konsekutif loss di 2 metodenya masing-masing 5 ya. 5 ya kita contoh ya, 25%, 25%. 50% Pak. Ini gak cuma 50%. Saya yakin ini bisa sampai MC. Margin call. Oke, kenapa tuh Pak? Karena kalau beneran nih sampai 50%, Ya. di akunnya bener 50%. Tradernya gimana? Biasanya nggak terima ya Pak ya. Pasti nggak terima. Iya, iya, iya. Pengen cepet-cepet recovery. Ah. Dan akhirnya yang dilakuin adalah revenge. Iya ya. Transaksinya dibanyakin lah. Cari-cari momen. Cari-cari momen lah. Lotnya digedein lah. Full margin. Ya full margin. Iya iya iya. Iya iya iya. Ujungnya sih bener-bener sih. Tapi Pak, kalau misalkan dari TF nih Pak, biasanya kayak gimana sih Pak untuk jalanin 2 metode? Apa mungkin dipisah atau gimana gitu Pak? Oke, sebelum masuk itu sebenarnya gini. Kan Bapak udah tahu nih ya kemungkinan resikonya seperti apa. Ya. Jadi sebenarnya kan udah nggak mungkin nih ngaturnya pakai 5%. Oh Iya iya iya, kita dong. balik ke situ dulu ya. Balik ke situ dulu, Ke nggak sebelumnya. mungkin pakai 5%. Jadi Bapak udah harus ngatur. Pakai resikonya 3% kah? 2% kah? Atau bahkan 1%. Gitu untuk iya. jaga-jaga resikonya. Nah oke, untuk menjalankan 2 metode, biasanya gimana Pak kalau dari TF? Oke, sebenarnya lebih mudah dan cara terbaik adalah 1 metode pakai 1 akun. Iya. Jadi kalau Bapak punya 2 metode, ya dijalanin lah Pak di 2 akun. Ya. Tujuannya apa sih? Biar Bapak lebih mudah nih Pak. Ngerekapin setiap metode hasilnya seperti apa. Dan Bapak juga bisa cocokin. Sesuai gak dengan hasil backtestnya Bapak? Ya, psikologinya juga lebih aman ya Pak ya. Betul. Atur money manajemen lebih aman, mentalnya lebih aman. Ya. Gitu. Bayangin lah kalau dicampur lagi tadi. Ya, ya, Ngerekapnya susah loh. Ya, pembukuannya jadi kecampur-campur. Bercampur-campur. Iya iya betul betul Gitu. betul. Oke ya Pak ya udah jelas ya. Nah buat teman-teman yang punya pertanyaan seperti biasa tulis di kolom komentar dengan hashtag tanya TF. Di video manapun pasti kita jawab. Oke ya, change your life. Bye.